Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat, memohon pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 20, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita berjudul, Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, membuat patung untuk disembah itu sama dengan penyembahan berhala. Dan kita tahu bahwa penyembahan berhala itu tidak berkenan kepada Tuhan. Pertama, kita melihat apa bahaya penyembahan berhala. Jikalau kita menilik ke belakang pada sejarah umat Tuhan atau bangsa Israel, bahwa bangsa Israel berada dalam bahaya karena adanya penyembahan berhala. Dan inilah menjadi salah satu alasan penting juga mengapa Allah memberikan perintah ini kepada mereka. Bangsa Israel dulunya sudah menjadi budak di tanah Mesir. Bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah kepada banyak dewa, menyembah kepada berhala. Mereka menyembah matahari, mereka menyembah dewa bulan, bintang. Mereka juga menyembah binatang-binatang seperti ular, kerbau, buaya, bahkan juga binatang-binatang yang lain. Jadi merupakan hal yang alamiah sebenarnya bagi manusia untuk menyembah, karena memang Allah menciptakan manusia untuk apa? Untuk menyembah. Tetapi jatuh ke dalam dosa, itulah membuat manusia tidak bisa mengenal Allah yang sejati. Yang ada bahwa manusia menyembah kepada berhala, dan itu menjauhkan manusia daripada Tuhan. Lalu yang kedua yang kita pelajari, bahwa Allah melarang manusia untuk membuat berhala. Kita mungkin mulai bertanya, mengapa Allah melarang manusia untuk membuat patung atau sesuatu yang mewakili Allah? Ada dua alasan mengapa Allah mencela penyembahan berhala. Pertama, bahwa patung-patung itu merampas pengetahuan tentang Allah dari manusia. Segala bentuk apapun yang mewakili Allah buatan manusia adalah salah. Hal-hal tersebut merendahkan, bahkan menghina Allah. Hal tersebut juga menipu dan membuat manusia menjadi jahat. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Athena yang merupakan penyembah-penyembah berhala yang besar. Dia berkata, Allah tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25, juga di dalam ayat 29. Jadi kita perhatikan, Allah itu roh. Maka dikatakan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, sebagaimana Injil Yohanes 4 ayat 24. Lalu alasan berikut mengapa Allah melarang penyembahan berhala adalah bahwa Allah hanya mempunyai satu bentuk, yaitu dirinya sendiri, dan Allah itu Maha Kudus. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Bahwa Allah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 15, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus sendiri secara utuh
dapat menyatakan Allah mulia. Dan tidak ada orang lain di seluruh alam semesta yang berhak mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Hanya Yesus satu-satunya yang pernah menyatakan itu. Satu-satunya pernyataan kasih Allah yang sempurna adalah sekali lagi di dalam sosok atau pribadi Yesus Kristus. Lalu berikutnya yang kita pelajari dari bagian ini bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Hukum yang kedua membawa suatu peringatan yang menentang penyembahan berhala. Hukum itu memberitahu kita bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Hal ini berarti bahwa Allah tidak menghendaki kita membagi kasih kita dengan ilah-ilah yang lain. Allah menghendaki kita untuk menyembah dan melayani hanya Dia saja. Allah melarang kita untuk membuat berhala apapun juga atau menyembahnya, karena penyembahan berhala akan membelokkan hati kita kepada ilah-ilah lain itu. Allah tidak menghendaki adanya saingan baginya. Dan memang benar, tidak ada Allah lain yang patut kita sembah selain Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan cara kita menyembah hendaklah sekali lagi di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dengan sikap hati yang benar-benar mau tunduk pada otoritas Allah. Inilah yang menjadi hal esensi bagi kita. Maka segala bentuk-bentuk yang lain yang akhirnya membelokkan hati kita daripada Allah yang sejati, nah itu harus kita hindari, karena kita akan jatuh kepada penyembahan berhala. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita tetap setia hanya menyembah kepada Allah yang hidup, yang sudah kita kenal melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami tetap memiliki iman dan kesetiaan kepada Allah yang hidup. Sekalipun ada godaan, ada tantangan, tetapi kami tetap beriman kepada Allah yang sudah menyatakan diri dan kami kenal melalui Yesus Kristus yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan, Alkitab, yang kami percaya adalah kebenaran yang mutlak. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk ketegasan dari firman-Mu. Dan Tuhan memampukan kami untuk dapat menerapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.